Ya, terkait temuan lain yang juga sudah kami sampaikan, bahkan di sana bukan hanya sholat, rukun Islamnya itu dirubah, syahadatnya dirubah. Jadi di Al Zaitun perlu diketahui ada dua struktur, teritorial dan fungsional. Ada yang bagian pesantren, ada yang bagian gerakan bawah tanah. Lah ini yang tidak terpublish. Jadi memang ketika bicara santri, kurikulumnya masih Dinas Pendidikan, tapi ada hidden kurikulum. Ini yang tidak pernah dipublish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Satu persatu teman-teman ya, mantan anggota NII muncul ke permukaan. Satu persatu mantan anggota NII ya membeberkan apa sebetulnya yang terjadi di Al Zaitun gitu saudara-saudariku ya. Video ini baru 13 jam yang lalu. Beliau adalah mantan anggota NII, membeberkan apa yang sebenarnya yang ada di dalam NII begitu teman-teman ya. Bahkan menurut beliau Al Zaitun itu tidak mewajibkan sholat ya, bahkan merubah kalimat syahadat dan juga rukun Islam katanya teman-teman. Baik, kita langsung saja simak videonya ya. Ngeri nih kawan, ngeri. Tadi juga mengkonfirmasi dari Kementerian Agama. Sejatinya Kementerian Agama juga sudah pernah mengadakan penelitian yang hasilnya sama dengan MUI, kurang lebih begitu. Ya, beliau nih Ken Setiawan ya, pendiri NII Crisis Center. Ada hubungan antara kepemimpinan, antara aliran dana dan secara historis. Namun sayangnya sampai pimpinan penelitian meninggal, Prof. Safi Mubid, hasilnya juga belum dipublikasi, termasuk MUI juga. Padahal kami berharap hubungan-hubungan ini yang sudah diadakan penelitian dijadikan landasan. Kita berharap MUI juga dulu memberikan fatwa. Ini kan sudah terkait jelas, namun ternyata juga tidak ada tindak lanjut. Kementerian Agama sebagai leading di pondok pesantren juga tidak ada respon sampai beberapa kali ganti Menteri Agama, ternyata juga tidak ada tindak lanjut terkait masalah ini. Jadi memang ini seperti pembiaran sebenarnya kalau kami melihat. Makanya kami dan kawan-kawan membuat NII Crisis Center itu dulu memang kami tidak percaya dengan pemerintah. Ini seperti mohon maaf, kasus terorisme itu dibiarkan, tapi pemahaman radikalisme terorisme tangkap, radikalisme dibiarkan, ini seperti ternak. Jadi ini yang tidak akan pernah berakhir. Nah ini yang kami yakini, dan kami bersama teman-teman mantan akhirnya ya sudahlah, kita bergerak semampu kita. Kita berharap tadi penelitian MUI direkomendasi ke aparat termasuk di Kementerian Agama supaya ada langkah lebih lanjut konkret. Karena sejatinya ini kan kelompok makar. Bukan hanya masalah salam saja, banyak tafsir-tafsir Quran semau mereka dilakukan, dan ini dianggap hal biasa. Nah ini kan menurut saya berbahaya sekali, Mbak. Oke, nah Mas Ken, kalau temuan-temuan lain dari NII Crisis Center ini juga apakah sejalan, senafas dengan temuan dari Kemenak dan juga MUI yang tadi sudah disampaikan? Atau ada temuan lain yang cukup mencengangkan dan perlu mendapat perhatian khusus juga dari aktivitas di Al Zaitun? Ya, terkait temuan lain yang juga sudah kami sampaikan, bahkan di sana bukan hanya sholat, rukun Islamnya itu dirubah, syahadatnya dirubah. Jadi di Al Zaitun perlu diketahui ada dua struktur, teritorial dan fungsional. Ada yang bagian pesantren, ada yang bagian gerakan bawah tanah. Lah ini yang tidak terpublish. Jadi memang ketika bicara santri, kurikulumnya masih Dinas Pendidikan, tapi ada hidden kurikulum. Ini yang tidak pernah dipublish. Jadi mengatakan bahwa syahadat itu bukan hanya tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Wah, ini ngeri teman-teman ya, ngeri menurut pengakuan ini mantan anggota Al Zaitun atau pendiri NII Crisis Center ini, saudara-saudariku. Siapa bernegara selain negara Islam maka kafir. Jadi mereka mudah sekali tafsiri, mengkafirkan orang lain di luar kelompoknya. Terus sholat juga, ini bukan hanya
berjarak. Sholat itu belum diwajibkan, bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan karena menganggap Indonesia masih jahiliyah, jadi belum wajib sholat. Wow, sholat belum diwajibkan ya menurut Mas Ken karena dianggap Indonesia masih jahiliyah. Wow, ngeri teman-teman ya. Semoga mantan anggota NII yang lainnya terus bermunculan saudara-saudariku ya, sehingga pemerintah juga bergerak dalam hal ini ya saudara-saudariku ya, karena memang sangat ini kontroversi sekali di Al Zaitun ini saudara-saudariku. Juga ditumpang oleh satu gandang kurma, puasa bukan puasa Ramadan, ibadah haji juga bukan ke Mekah, tapi ke Indramayu setiap tahun sekali satu Muharram, dan biasanya para pejabat juga berdatang yang ke sana. Nah ini kan fakta-fakta seperti ini tidak dipercayai oleh pemerintah, padahal kami semua para mantan NI sudah siap memberikan kesaksian, bahkan dulu di MUI, di Kementerian Agama kami disumpah bahwa apa yang kami sampaikan ini ya benar-benar fakta terjadi. Bahkan kalau saya bilang NI dan Al Zaitun ini sebuah tragedi kemanusiaan atas nama agama. Orang-orang yang sudah bergabung itu dihancurkan ekonominya. Infak habis-habisan, ada yang jual tanah, jual rumah, dihancurkan akhlaknya. Jadi orang yang infak habis-habisan sampai jual tanah, jual rumah gitu kan. Wah, ini ngeri saudara-saudariku. Ya, semakin terkuak ya. Satu persatu bermunculan dan ya tentunya semakin menghebohkan teman-teman ya, anggotanya sampai jual rumah, jual tanah. Ini kan ngeri teman-teman. Orang-orang yang sudah bergabung itu dihancurkan ekonominya. Infak habis-habisan, ada yang jual tanah, jual rumah, dihancurkan akhlaknya. Jadi orang yang biasanya baik menyalahkan semua orang, bahkan orang tua dikafirkan, dihancurkan masa depannya. Banyak yang putus sekolah, putus kuliah, putus kerja demi untuk bergabung memperjuangkan yang menurut mereka Al Zaitun adalah ibu kota NI. Ini kan fatal sekali. Kalau dibiarkan ini sangat berbahaya ke depannya gitu, Pak. Oke, itu kekhawatiran dan temuan dari NII Crisis Center. Saya mau ke Pemkab Indramayu sendiri juga untuk melihat bagaimana posisi dari Al Zaitun, karena tadi kalau dari Kemenak sendiri juga mengatakan ini kan berlapis. Oke teman-teman ya, ngeri ya menurut penuturan pendiri NII Crisis Center ini saudara-saudariku. Di Al Zaitun itu katanya syahadat dirubah, rukun Islam juga dirubah, bahkan tidak wajib sholat karena dianggap Indonesia masih jahiliyah begini dan begitu. Dan anggota NII sampai menjual tanah, menjual rumah. Ini kan ngeri saudara-saudariku ya, sangat-sangat mengerikan ya. Saya pikir dulu ya cuma madhabnya madhab Soekarno seperti yang dikatakan oleh Panji Gumilang, terus kemudian sholat berjarak-jarak gitu kan. Bahkan video ini sangat mencengangkan ya, karena ada pernyataan di sana itu tidak diwajibkan sholat karena Indonesia masih dianggap jahiliyah. Ini kan suatu hal yang sangat mengerikan saudara-saudariku. Tentunya mengerikan bagi generasi muda kita, kan gitu ya teman-teman ya. Semoga saja lah ya, semoga saja Al Zaitun ini terus dipantau ya saudara-saudariku, khususnya dari pemerintah ya, karena sangat menuai kontroversi ya. Kalau saya pribadi sih sangat resah ya dengan apa yang telah disampaikan oleh pendiri NII Crisis Center barusan saudara-saudariku. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.